sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kitabnya sampun enten, tapi saya dapat request untuk menyampaikan terkait dengan tema kemerdekaan. Ya, agar kemudian kita lebih menghayati kemerdekaan yang ada di negeri ini, maka dan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian dimudahkan dalam menyampaikan dan bisa memahamkan panjenengan dalam mendengarkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah seorang ulama yang baru makan di restoran di Eropa sana. Kemudian didatangi oleh seorang Nasoro, seorang non-muslim, seorang kafir yang kemudian dia ingin ngetes ilmu ulama ini. Dia bertanya sama ulama ini, "Syekh, bukankah Islam itu sudah sempurna?" "Ya." "Bukankah Islam atau Al-Quran bisa menjawab semua pertanyaan?" "Ya." "Saya pokoknya ya, pede, karena emang keimanan kita ya harus kayak gitu." Soal kemudian, "Mas, semumpel ning kono lho iki ombo lho." Pindah rene. Tenan kok, pindah rene lho. Timbang semumpel ning kono. Buya-buyu, rene pindah. Kateko. Pindah. Nah, nek ning kono ra keduman. Nah, sehnya pokoknya pede. Yo, iso, tenan. Hakul yakin. Akhirnya orang itu ngetes, dengan makan apa ini? Ini menu ini. Kalau lupa menunya apa, tapi panganan-panganan Eropa ngoten niku. Saiki tolong sebutkan atau jelaskan resep masakan ini di dalam Quran. Nah niki nek ngapunten nggih, nek piyai ramudeng ya melipir kok. Nah mulai nganti napa cuman ahlul jidal wal kalam, orang sing semangatnya debat tok tapi enggak punya ilmu. Nah niku mumet mesti. Ana orang-orang orientalis niku nggih ngoten niku modelane. Piye carane pokoke imane wong Islam niku goyah. Maka karena ini seorang ulama dan dia berpegang di atas wahyu, di atas Quran, dia yakin bisa menjawab dan benar-benar bisa menjawab. Akhirnya dipanggil chefnya yang paling pinter. Jadi enten sing laden itu dicetekoki, "Mas sing masak sapa iki?" Ya chefnya di dalam, "Coba panggil, suruh keluar." Panggil keluar. Terus ditekoki, "Mas, rene, jenengan sing masak niki?" "Nggih." Ngomongnya Eropa kok jawabane nggih, Mas. Niki kula nyeritake dadi basa Jawa mawon. Nggih. Jadi mungkin nek bahasa Inggris jenengan yo mudeng. Nah, akhirnya coba jelasno iki resepnya apa wae. Akhirnya chefnya ngomong resepnya 1, 2, 3, 4, 5. Lho, kowe sing tekok wis krungu jawabane. Nggih, pun mireng. Tapi apa kuwi ya saka Quran gitu kan. Nah, orang ini kemudian dia tanya, "Lah nek ngono aku ya iso tekok nek mung tekok karo wonge gitu kan." Ning Quran kan ora enek. Bumbune resepnya adalah 1, 2, 3, 4. Ini kan enggak ada. Jenengan ya tekok karo resep to. Loh, justru iki tak ambil saka Quran. Quran itu mengatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Takoo wong sing mudeng nek kowe ora mudeng. Lho kuwi Quran. Makanya Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan keutamaan dibanding nabi-nabi yang lain inggih menika jawamiul kalim. Materi yang disampaikan tidak banyak, artinya sedikit, tapi mencakup urusan yang besar. Makanya apa yang pernah turun kepada Nabi SAW pada zaman itu, pada zaman di mana belum ada mobil, maka sampai hari kiamat, bahkan hari ini ketika mobil pun ada, bahkan mobil terbang pun sudah ada, maka Quran tetap bisa dipakai. Tinggal sinten yang menginterpretasikan, kan ngoten. Makanya ada sebagian orang yang tidak dikaruniai akal dan hati yang cerdas,
kemudian dia berkata nek Quran sudah tidak bisa dipakai wis kuno. Nah, niku wong ra mudeng ning keblinger. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga babakan yang koyo ngono aja bisa dijelaskan seperti itu, apalagi urusan kemerdekaan, apalagi urusan suatu bangsa yang besar yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Niku genah bisa dijabarkan dengan dalil-dalil yang ada. Mau tinggal bagaimana cara kita menginterpretasikannya. Pramila Gusti Allah paring pangandikan dan Quran surat Al-Isra ayat 9, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran iki sejatine ngekei petunjuk dalan sing luweh lurus, dalan sing luweh bener, dalan yang lebih baik dari semua petunjuk yang ada. Tinggal tadi itu loh, bagaimana cara meramunya. Umpami kita jajan soto, kenapa kok milih soto kae ora kuwi gitu kan? Ya karena jane bumbune nggih sami, mungkin ya enten takaran-takaran tertentu atau resep-resep tertentu yang dimasukkan sehingga kok beda ya nek ning kene timbang ning kono ngoten. Maka Quran itu ditegaskan oleh Allah lebih baik dari semua jalan yang ada di muka bumi. Dan Nabi SAW mengingatkan fa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kalian yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perbedaan pendapat yang banyak sampai marai mumet. Tapi kata Nabi SAW apa? Tamassaku bisunnati wa addu 'alaiha bin nawajid. Berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, dan pegang dengan erat, dan kemudian kalau perlu digigit, gigit dengan gigi geraham. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya Islam niku sudah selesai dalam menurunkannya, tinggal bagaimana umat ini meramu melalui ulamanya, melalui guru-gurunya, agar kemudian bisa difahami sebagai benar-benar jalan hidup yang terbaik. Kemudian terkait negara, Allah kemudian mengingatkan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada ubih. Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan terkait dengan negara, maka mereka lalu menyiarkannya. Jadi ada orang niku nek entuk info negara iki ngene, negara kae ngono, piye carane ndang di-forward gitu. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladziina yastambitunahu minhum. Maka kalau mereka menyerahkan urusannya kepada Rasul dan ulil amri, jadi Rasul sudah wafat, maka penggantinya adalah para ulama, dan ulil amri ini adalah orang-orang yang diberikan kekuasaan di suatu negeri, orang-orang yang diberikan amanah untuk mengelola negeri itu, yaitu kemudian kalau dikembalikan urusannya kepada para ulama dan pada para pemimpin negeri di antara mereka, tentulah orang-orang yang pengen tahu kebenarannya akan mengetahuinya. Artinya kalau kemudian kita mau ngomongkan urusan besar, jangan mengambil dari orang-orang kecil. Kalau kita pengen mengetahui hal yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, jangan ngambil sumber dari sembarangan orang. Karena kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau tidak karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu akan mengikuti setan dan akan gegeran kalau mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Artinya banyak orang yang kemudian salah ngambil rujukan, akhirnya ngomongkan tentang negara itu kemudian kemana-mana sehingga marahi mumet gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ulama yang menyebutkan tentang kemerdekaan yaitu Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan innallaha khalaqaka hurran fakun kama khalaqaka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua sebagai orang yang merdeka, maka jadilah sebagaimana engkau diciptakan, yaitu merdeka. Dan hakikat kemerdekaan itu adalah soal keamanan. Jadi ketika kita ngomongkan kemerdekaan, kadang digunakan kata hur, kadang digunakan kata al-aman, aman, aman. Wahadal
baladil amin. Suatu negeri kalau kemudian dijamin aman, maka negeri itu merdeka. Indikasinya satu, tidak ada gangguan dalam beribadah. Jadi nanti poin-poin ini saged jenengan gunakan untuk naker. Indonesia ini merdeka apa orang? Kan kadang ada orang ngomong Indonesia orang merdeka, ya. Tapi ternyata mau kerja apa aja bisa. Mau sholat di masjid mana aja bisa. Mau berpakaian sebagai seorang muslim mengekspresikan keislamannya nganggo batik, angsal, gamis yo entuk, sing putri cadaran entuk gitu kan. Maka ternyata semuanya bisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya indikasi suatu negeri itu merdeka adalah tidak ada gangguan dalam beribadah dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat 125, wa id ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattahidu mim maqami Ibrahima musalla. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu yaitu Baitullah sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Jadi Mekah sampai hari ini sesuai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu tempat yang aman dan tempat berkumpulnya manusia dari semua penjuru dunia. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala lagi? Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan kemudian kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, itikaf, rukuk dan sujud. Jadi beribadah dengan aman. Kemudian yang kedua, indikasi suatu negeri itu merdeka adalah bisa sholat juga dengan tenang. Allah mengatakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fa'idat maknantum fa'aqimus sholah. Apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat sebagaimana biasanya. Artinya kalau kondisinya darurat, maka di situ ada sholat khauf dan seterusnya. Tapi kalau kemudian sudah aman, ya sholat seperti biasa ke masjid berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk indikasi suatu negeri itu aman, warganya mau kemana saja bebas, gak ada yang ngalang-ngalangi, gak ada yang nyegah, gak ada yang menging. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Saba ayat 18, siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Maka berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman. Jadi kalau panjenengan jam sedoso medal tenang keringan mboten napa-napa maka itu aman. Tapi enek begal Mas, enek klitih Mas, niku sejatine nggih kelakuane warga saja. Tapi kalau kemudian kita ngomongkan keamanan yang dimaksud adalah tidak ada gangguan dari bangsa lain, bangsa luar. Yang mau kerja malam, shift malam, apakah dokter, apakah buruh ten pabrik, medal dalu-dalu nggih mboten napa-napa. Hakikatnya sebenarnya aman. Mau gini oleh adanya orang-orang yang enggak paham, melanggar aturan, enggak mau kerja akhirnya pilih jadi napa? Bromo corah, rampok, akhirnya niku bikin bahaya kepada orang lain. Tapi itu artinya itu gangguan internal ya, bukan eksternal. Kemudian yang selanjutnya, keamanan atau kemerdekaan suatu negeri diindikasikan dengan adanya ketenangan. Jadi mboten gegeran terus-terusan. Kados waktu 98, bagaimana sana geger kan opong-opongan, ini penjarahan, sini macam-macam niku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 31 kepada Musa alaihi salam, "Ya Musa, aqbil wala takhaf innaka minal aminin." Wahai Musa, sini menghadap kepadaku dan janganlah kamu takut, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Jadi penuh ketenangan. Jadi kalau panjenengan makaryo tenang, jenengan kemudian nopo jualan tenang, semua bisa dikerjakan dengan baik. Jadi petani ya petani yang tenang, artinya enggak kepikiran nopo-nopo yang sifatnya kemudian kados ten Palestina nih kok lagi nandur, lagi nopo jebul tiba-tiba mak duwer boten tenang. Sampai ke kamar mandi, ke toilet pun boten tenang gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk indikasi kemerdekaan inggih menika kita bisa tinggal di dalam rumah tanpa gangguan, tenang melih, aman melih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 82, wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Jadi indikasinya ada tempat tinggal, walaupun kontrak, walaupun kecil, neng kita bisa di dalam tinggal, bisa tidur dengan nyenyak, bisa
istirahatkan badan kita dari kecapean setelah seharian bekerja dan seterusnya. Kemudian negeri yang aman menaungi banyak orang. Jadi gak cuman wong Jawa tok, ternyata ada wong Sunda, bahkan ada wong Papua. Bahkan tadi saya lihat TV itu ada orang Papua yang anak muda gitu, yang dikasih pelatihan soal pelihara ayam petelur gitu kan. Akhirnya dia kemudian bikin peternakan yang awalnya cuma 53 ekor, kemudian dapat bantuan jadi 1.200, sekarang dia melihara 2.100 tuh. Dan penampilannya pakaiannya bagus gitu loh. Terus orangnya rapi gitu. Saya sampai batin ini wong Papua kabeh ngene lah ya, Papua iki maju gitu. Dan dia pun juga ngomong bahwasanya harusnya anak Papua ini paham kalau Papua ini sebuah tempat atau sebuah pulau yang besar yang masih banyak tanah luas, bahkan untuk urusan telur aja kita mengimpor dari Surabaya atau Makassar gitu. Artinya kalau belum ngingu ternyata sampai ngingu 2000 pun masih kurang gitu loh. Dan ini Papua bener, Papua dengan muka Papua. Ini menunjukkan bahwasanya negeri yang aman menaungi semua orang. Apakah yang hitam, apakah yang putih, apakah yang pesek, apakah yang mancung, apakah yang Jawa, apakah yang luar Jawa, apakah yang muslim maupun non muslim nanti setelahnya. Nah, di sini Allah mengatakan tentang Quran surat Yusuf, falamma dakhalu ala Yusuf, dan maka tatkala mereka keluarganya masuk ke tempat Yusuf, kemudian awa ilaihi abawai, kemudian Yusuf merangkul kedua orang tuanya, waqala, kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya dan orang tuanya, udkhulu Misra insyaallahu aminun, mang lebet kalian semua ke Mesir insyaallah aman. Artinya negeri yang aman, negeri yang merdeka itu bisa menaungi semua orang. Bahkan orang kafir pun juga dikasih kenikmatan di negeri yang aman, yang merdeka itu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ketika menjelaskan atau menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah, mang beri rizki negeri ini, negeri yang aman, mang beri rizki dari buah-buahan untuk siapa? Man amana billah wal yaumil akhir. Orang sing iman saja kepada Allah dan hari akhir. Niki permintaan Nabi Ibrahim. Tapi Allah mengatakan apa? Qala, kata Allah, wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Ibrahim, bahkan wong kafir ya tak kei nikmat ning sithik. Sithik ketika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, dunia itu gak lebih hina daripada sayap seekor nyamuk. Kalau lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk di mata Allah Subhanahu Wa Taala, orang kafir itu gak akan dikasih minum. Tapi bahkan orang kafir gak cuman minum, bisa ngeduk segala macam kekayaan yang ada di permukaan bumi, bisa menguasai banyak wilayah di bumi ini. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa man kafara fa umattihu qalila, tak kei nikmat juga mereka ning sithik wae, sithik kalau dibandingkan dengan nikmat akhirat. Jadi jangan bandingke dunia kali dunia nggih, dunia kali dunia nggih jenengan akan merasa entuke sithik. Tapi ketika jenengan memahami bagaimana hak yang akan diberikan kepada orang-orang beriman nanti di akhirat, insya Allah jenengan akan mengerti apa yang dikatakan Allah kalau kenikmatan orang kafir niku mung sithik. Kemudian Allah tegaskan summa adtarruhu ila adabin nar, terus mengko mereka tak paksa untuk nyemplung ning adabin neraka, wa bi'sal masir, dan itu tempat kembali yang paling buruk. Dan Allah menegaskan kalau keamanan suatu negeri, ketentaman suatu negeri itu adalah karunia Allah. Allah paring mangandikan, bila sampean panjenengan semuanya sampun hafal, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang memberikan makan dan membuat kita hilang rasa lapar dan kemudian membuat kita aman tinggal di negeri kita dan menyingkirkan rasa takut, inggih menika Allah. Allah menegaskan ini. Ketika Allah tegaskan ini, ya kita harus nderek sebagai keimanan kita. Makanya para pendiri bangsa ini memasukkan sebuah kata yang luar biasa di dalam pembukaan undang-undang kita dengan mengatakan bahwasanya atas berkat rahmat Allah bangsa Indonesia merdeka. Itu penting, akidah. Jangan sampai kita punya pikiran bahwasanya suatu negeri akan kemudian terjaga
suatu negeri akan kemudian merdeka, nek tentarane akeh, nek alutsistane maju. Memang tugas negara menyiapkan tentara itu, menyiapkan alutsista itu. Tapi orang beriman, siapapun dia, wargakah atau pemimpin maka dia harus paham bahwasanya secanggih-canggihnya alutsista, sebanyak-banyaknya tentara, kalau Allah boten berkenan suatu negeri itu merdeka alias aman, maka akan tercabutlah kemerdekaan dan keamanan dari negeri itu. Kita sama tahu Palestina, oke lah, Palestina nggak punya tentara dan nggak punya alutsista. Dikebuki ngoten niku kalih orang Yahudi sampai babak belur. Tapi jenengan juga harus lihat Ukraina. Ukraina itu negara Eropa, senjatanya dibantu sama Amerika. Tadi berita yang tadi sore saya lihat dibantu kalih Kanada, kalih Inggris, kalih Perancis. Negara-negara Uni Eropa yang kuyung nyokong. Tapi negeri ini hari ini hancur lebur babak bunyak. Berantemlah dua negara kafir ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita punya porsinya masing-masing. Sebagai penguasa negeri, biarlah mereka kemudian menyiapkan para tentara dan polisi untuk menjaga keamanan negeri ini, tapi kita sebagai warga negaranya kita bantu dengan cara ini, dengan cara yang nanti kita jelaskan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang Islam harus memposisikan dirinya pada tempat yang benar, yaitu meyakini semua keberkahan, semua kebaikan, keamanan negeri ini karunia Allah. Jangan sampai kita punya pendapat pokoknya anggar TNI ini hebat, anggar pesawatnya anyar-anyar, anggar iki ngono-ngono, maka kita akan aman terkendali. Boten, boten. Tetap Allah yang kuasa. Kalau Allah mau menjungkir balikkan semua itu bisa. Oleh karena itu pentingnya kita memahami ini. Nanti kita masuk ke bab berikutnya karena landasannya niki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengancam ketika kita nggak paham tentang posisi kita sebagai manusia yang diberikan nikmat negeri yang merdeka, kok nggak bisa bersyukur. Allah mengancam. Yang pertama, Allah mengancam dicabutnya keamanan dari suatu negeri sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra ayat 68, afa amintum ayyahshifa bikum janibal barri au yursila alaikum hasiba summa la tajidu lakum wakila. Maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Tuhan yang bisa menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kamu? Jadi Allah niku mau kuasa ngangkat bumi diblekke blok ngeten. Napa ngunggahke gunung diunggahke timpake blok kados sing kedadosan ten daerah Dieng niku enten namine desa niku dusun Legateng, Pak. Jadi subure ra karo-karuan, tapi angger panen wis piye carane ledekan, cokekan, jogetan. Buon dino ora mandeg nganti ditentek gitu. Nek perlu ya mendem barang gitu kan. Akhirnya pada suatu malam 3 hari atau 2 hari 2 malam hujan nggak berhenti, diikuti petir yang berkilatan, dan pada tahun itu tahun 50-an kalau nggak salah itu di situ belum ada listrik, buanter banget dua. Pada pagi harinya dusun itu hilang, Pak. Di situ ada 2 bukit, Pak. 2 bukit. Satu bukit ini, kemudian bukit itu. Nah, dusun itu ada di sini. Bukit yang sini itu geldel gitu kan. Kudu nenek tugel melorot mriki to. Tapi napa? Ten mriki mboten enten pindah ten dhuwure niki. Ilang niku dusun Legateng. Dan kemudian nek jenengan ajeng mriku niku tesih enten monumen ditancepke tenggelam di sini sekian ratus atau sekian puluh kakak. Dan kula nate mriku mboten ten dusun niku, ten Dieng niku enten tur gete niku kula tekoki Mas, wonge tatonan, Pak. Tatonan Islam, tatonan segayane ngoten niku macak kaya gali ngoten niku. Terus kula tekoki, Mas, jenengan tahu krungu dusun Legateng? Ampun, jenengan ampun tekok niku. Kula nek krungu jeneng niku merinding niki kabeh wulu kula ngadeg kabeh. Wis pokoke saeneng-enenge kula ngadeg ngomong niku kan. Maka yang harus kita pahami, Allah benar-benar punya kuasa dan sangat mudah untuk seperti itu. Nek mau ngarep mindahke gunung diblek-blek gampang gitu. Makanya nanti ini menjadi alat introspeksi kita. Kalau kita mau merayakan kemerdekaan yang tirakatan, boleh. Nek ampun enten dem-deman, ampun enten sing aneh-aneh ngoten niku. Ngoten nggih. Boleh, silakan. Itu bagian dari muamalah. Kalau emang itu disepakati oleh warga, silakan ngumpul, makan-makan, ya silakan. Tapi kalau kemudian data enak dem-deman, data enten cokean, data enten aneh-aneh, ya ini kita introspeksi. Ini memang bersyukur apa mau ngundang adab kan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga tegaskan, dan Dia mampu untuk meniupkan angin yang keras yang membawa batu-batu kerikil untuk menghujani kalian, dan kamu tidak akan dapat punya penolong satupun yang mampu mencegah semua itu ketika Allah berkehendak. Dan Allah tegaskan lagi
hal yang serupa ketika kita tidak bersyukur atas nikmat keamanan ini dalam Quran surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragada min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa adaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan permisalan sebuah negeri yang dulunya aman tentram. Oh, coba. Aman tentram. Gak cuma sampai di situ, rezekinya datang melimpah ruah dari segenap tempat. Ya, dusun negateng niku subure ra karo-karuan. Dadi ditangguri kentang nggih tukul, sayur-sayuran nggih tukul, pokoknya apa wae tukul gitu kan. Nah, kemudian tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Kon salat megah, kon bersyukur megah. Enek masjid ning ra enek sing mlebu gitu. Sampai masjidnya kotor dienggo omah kalong lan sak piturute. Karena itu Allah kemudian merasakan kepada mereka libasal khaufi wal ju', diliputi rasa takut dan kemudian rasa lapar. Ije untung wong ketika hidup. Tapi kemudian Allah cabut rasa aman, Allah cabut ketentraman karena enggak paham nek kemerdekaan dan ketentraman itu yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan kowe dingonokke mergo apa? Bima kanu yasnaun. Mergo kelakuanmu. Nah itu. Makanya apa yang menimpa manusia hakikatnya harus menjadi alat introspeksi kita. Apakah kita sudah benar menjadi seorang hamba? Karena pripun-pripun jenenge menungso ya menungso. Ketika kemudian kita adalah manusia ya kita manusia. Makom kita adalah hamba yang dikatakan dalam ayat yang lain antumul fuqara ilallah. Kita semua ini orang-orang miskin di hadapan Allah Subhanahu, orang fakir, orang yang butuh kepada Allah. Kok tiga nikmat tapi orang disyukuri lah pripun itu. Kados kita punya putra kita pamitnya sekolah, kemudian mulai nganti sore nganti bengi terus ngomong, "Pak, kula capek, kula sayah, nyuwun tulung mang tukoke motor." Ditukoke motor sing paling apik. Motore ora dinggo sekolah, dinggo nglayang. Parah meneh dinggo trek-trekan. Akhirnya dapat kabar putrane kecelakaan. Niku wah sedih ra karo-karuan wong tuwa. Bahkan kalau sampai kecelakaan meninggal, tentu orang tua itu batin mbok pilih nek iso kembali ke sekian menit yang lalu, sekian jam yang lalu, motore tak jaluk, tak dol meneh ben kowe ora mati kecelakaan. Ning kan mboten saged. Makanya pentingnya kita sebagai orang tua juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas negeri yang aman. Kemudian kita ajarkan anak-anak kita untuk bersyukur agar mereka juga ngerti sekecil-kecilnya nikmat yang diberikan orang tua niku harus disyukuri. Enten kula ningali ten medsos niku jaluke motor lanang, bapak era dedet gitu kok ke motor bidane ya anyar, Pak. Sekilas kula ningali nggih anyar. Niku ning dalan dikeplak ke motor didak-idak karo anake, Pak emang meneng wae. Nek kula Pak ini keplak tenan ning dalan ini. Maka yang harus kita pahami, pendidikan untuk bersyukur ini harus kita hadirkan ke putra-putra kita dari hal yang kecil sampai nanti agar kita memahami pentingnya bersyukur memiliki negeri yang merdeka. Jangan sampai nanti Allah cabut kenikmatan itu dan kita semua pusing, ra iso kerja, ra iso napa dodolan, ra iso ten masjid. Ya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan juga kalau kemudian mencari jalan keamanan yang saeneng-eneng ini keliru. Harusnya kemudian mengikuti apa yang disampaikan dengan Allah dan Rasulnya. Dan Quran surat Al-Ankabut Allah berfirman, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafu an-nasu min haulihim afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka ini negeri yang suci dan aman. Jadi Allah mengelek lagi tempatmu Masjidil Haram Mekah sudah tak jadikan negeri yang suci dan aman. Sedangkan manusia sekitar Mekah pada waktu itu mereka saling merampok satu sama lain. Maka mengapa sesudah adanya kebenaran ini mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah. Gampangnya ngeten. Nek kita mau menyocokkan ten Indonesia, jenengan nek ningali ten ASEAN iku sing gene geger iku negara pundi, Pak? Bundi Myanmar. Iku geger rampung-rampung Myanmar. Sok-sok ke Thailand barang niku. Munggah Perdana Menterine dikudeta mulai. Mengke demo kok klambi kuning, terus sing kuning munggah demo kok klambi abang, sing abang munggah demo klambi biru. Niki mboten berarti abang kuning niku partai sing Indonesia mboten nggih. Mboten mriku nggih enten ngoten niku warna-warna ngoten niku nggih. Nah, maka
ora rampung-rampung. Maka hal-hal seperti ini Allah ingatkan. Ya, jangan sampai kemudian kamu lupa loh memahami nikmat di negerimu itu dikasih kemerdekaan. Nek memang benar-benar kita nggak bisa melihat nikmat di negeri ini, coba delok negeri sebelahmu itu. Bagaimana mereka usah, bagaimana mereka bunuh-bunuhan sesama mereka, mengerikan. Maka Allah kemudian mengajak berpikir seperti ini. Memang dulu konteksnya Mekah dan sekitarnya, Mekah aman sekitarnya, banyak orang berkelahi berantem, musuh suku-suku ada ketersinggungan padu dan seterusnya. Maka ketika Indonesia seperti ini kondisinya, jangan sampai kita mengatakan kita belum merdeka. Kita sudah merdeka, Pak. Cuman memang di dalam negeri ada masalah, iya. Di dalam negeri ada yang perlu kita perbaiki, iya. Warga negaranya ada yang perlu dikandani, iya. Tapi jangan sampai kita katakan negeri kita ini belum merdeka. Bandingkan dengan tadi Myanmar, Burma nih. Ini kue kira-kira rambut-rambut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki pelajarannya. Lalu gimana cara kita mensyukuri negeri ini dari kemerdekaan? Allah kemudian katakan yang pertama bahwasanya kemerdekaan negeri ini hanya akan bisa dilanggengkan ketika negerinya mau bertauhid. Ini sudah clear karena Allah ini Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb yang maha mulia dan maha tinggi, tidak mau diduakan. Maka negeri-negeri kaum muslimin yang masih menyembah Allah dan tidak menduakannya secara umum, walaupun ada orang-orang tertentu yang menjadi oknum, buat yang Saudi dukun enten gitu kan, praktek tapi diam-diam gitu. Nah, maka ketika secara umum warganya masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka negeri itu akan diberi keamanan. Dalilnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kaifa akhafu ma asraktum wa la takhafuna annakum asraktum billahi ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun." Bagaimana aku takut dengan sesembahan-sesembahan yang kamu sembah, yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu juga tidak takut untuk mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang Allah tidak pernah menurunkan hujah kepadamu. Gampangnya ngeten, ngopo aku dadak kuatir orang nyembah Tuhan, wong kowe wae ora nyembah Gusti Allah ora kuatir. Nah, Allah tegaskan, maka manakah di antara dua golongan ini yang lebih berhak memperoleh keamanan dari malapetaka? Artinya kalau kemudian ada dua golongan, satu menyembah Allah, satu enggak mau menyembah Allah, maka Allah bertanya kepada kita sebagai orang beriman, kira-kira menurut kita golongan mana yang Allah akan berikan keamanan dan mana yang Allah akan cabut keamanannya. Itu introspeksi buat kita. Oleh karena itu maka pada ayat ini Allah kemudian bertanya kepada kita, dan insya Allah panjenengan semua sudah tahu jawabannya, bahwasanya ketika negeri ini pengen baik, maka kita kembalikan keimanan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang diakui orang-orang, yang disembah orang-orang tertentu, bahkan orang Islam ada yang juga melu-melu, dan yang ini dan yang itu, roro ini roro itu gitu kan, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semua itu adalah asmaun samaitumuha antum wa abaukum. Itu hanya nama-nama yang dibikin-bikin oleh kamu dan mbah-mbahmu dulu. Makanya ketika dikasih tahu orang-orang musyrik itu, ngapain kamu nyembah ini nyembah itu, jawaban mereka, hadza ma wajadna alaihi abauna. Kami ngene iki yo mung melu-melu bae biyen. Maka mbah-mbah yang salah juga enggak harus kemudian kita ikuti. Makanya Allah kemudian pertanyakan itu di Quran surat Al-Baqarah, apa ketika orang tuamu itu layak kiluna sai'a walahum yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk, mosok ya mau ikuti gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu penjabarannya seperti apa bertauhid itu? Nabi Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan dalam Quran surat Al-An'am dalam firman-Nya ayat yang ke-82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang satu negeri, penduduk satu negeri kalau mau beriman, bertauhid dan tidak mencampurkan dengan kedzaliman, maka mereka yang mendapatkan keamanan, kemerdekaan, dan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi tidak boleh mencampurkan keimanan dengan kedzaliman. Para sahabat ketika mendengar ayat ini mereka protes, ya Rasul, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim? Kemudian Nabi SAW mengatakan, apa kamu enggak dengar perkataan Luqman Al-Hakim kepada putranya yang berkata, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim.
bahwasanya menurut ayat itu yang namanya kedoliman yang paling besar adalah kesyirikan, maka ayat ini menurut Nabi SAW adalah maknanya orang yang mengaku beriman disebut sebagai alladzina amanu, maka mereka yang kemudian tulus beriman dan tidak mendua dalam keimanannya, tidak menyertakan keyakinan-keyakinan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang seperti ini yang berhak mendapatkan keamanan, mendapatkan kemerdekaan dan mendapatkan petunjuk. Jadi yang pertama, iman yang tidak dicampuri kesyirikan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihat. Allah berjanji kepada mereka yang kemudian mau beriman tidak dicampuri dengan kesyirikan. Jadi kalau ada amanu, maka ini iman yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Kemudian apa? Wa 'amilus sholihat. Dan di dalam negerinya dia berbuat yang baik-baik. Dia tidak melakukan yang aneh-aneh, dia tidak buat makar kepada bangsanya, dia tidak buat provokasi yang kemudian membuat geger gitu kan. Kata Allah apa? Kalau itu dilakukan, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Maka akan kami buat negeri itu berjaya mengungguli negeri-negeri yang lain sebagaimana dulu kami pernah membuat suatu bangsa itu berkuasa atas bangsa-bangsa yang lain. Dan kemudian Allah tambahkan nikmat itu dengan mengatakan wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan akan kami mantapkan, kami teguhkan keimanan mereka dalam beragama atas agama yang mereka pegang yaitu Islam. Kemudian wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan semua rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas yang pernah dimiliki akan kami ganti dengan rasa aman, adem, ayem, tentrem. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, sehingga mereka sebagai hamba di negeri itu bisa beribadah kepadaku tanpa mendua. Wa man kafara ba'da dzalika, dan siapa yang tidak percaya dengan janji ini, faulaika humul fasikun, itulah orang-orang fasik. Jadi yang kedua, beriman dan beramal solih. Yang pertama, beriman tidak diikuti dengan kesyirikan. Yang kedua, beriman dan beramal solih. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa. Bertakwa berarti mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi perintah Allah dan Rasulnya semampu dia bisa sampai akhir hayatnya. Maka ketika itu terjadi pada suatu bangsa, dalam hal ini yaitu bangsa kita, beriman dan bertakwa, maka Allah berjanji akan dibukakan keberkahan. Jadi tidak cuma kekayaan tapi keberkahan. Keberkahan itu ziyadatul khair. Dikai piro-piro temonjo, dikai piro-piro semulur, itu berkah. Tapi kalau duwe duit piro-piro saoke-oke tapi mboten temonjo, ra enek bentuke, ra ketok ban bondone, ra ketok fisike, bahkan kemudian marai penyakit, bahkan kemudian marai bubrah omah-omah, bahkan kemudian marai anak gak manut sama orang tua, durhaka dan seterusnya, maka kita harus bertanya, jangan-jangan itu mboten berkah. Maka Allah berjanji akan memberikan keberkahan ketika suatu negeri mau beriman dan bertakwa. Maka tiga tadi, yang pertama yaitu beriman dengan tidak diikuti kesyirikan, kemudian yang kedua beriman dengan mengamalkan amal solih, kemudian yang ketiga beriman dan bertakwa. Jadi beriman, beramal solih dan bertakwa, tiga ini. Kalau penduduk suatu negeri mau istiqomah di atas tiga ini, maka Allah kemudian memberikan keamanan itu, melanggengkan, menjamin apakah wasilah alutsistanya lengkap, komplit, maju, modern atau tidak. Allah kalau udah menjaga, maka tidak ada yang bisa mencabut penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kemudian katakan, may yahdillah fahuwal muhtad. Orang itu kalau sudah dikasih petunjuk sama Allah, maka dialah orang yang dapat petunjuk. Wa may yudlil fala hadiyalah. Nek disesatkan, maka enggak ada satupun yang mampu membawakan hidayah untuknya. Dan kita orang-orang yang beriman ketika istiqomah di dunia, merawat negeri ini, merawat dunia ini dengan beriman, beramal solih dan bertakwa, Allah karuniakan negeri ini, Allah wariskan negeri ini kepada kita dan semulur berkah kepada anak cucu kita tanpa mereka harus menderita melawan penjajah dan seterusnya. Dan kemudian Allah akan kumpulkan orang-orang beriman di surga. Begitu kemudian mereka di surga, mereka akan mengatakan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuki kami jalan ke sini.
dan tidak ada yang bisa menunjuki jalan ke sini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan cara untuk sampai ke sana beriman, beramal solih dan bertakwa. Iman, amal solih dan takwa tidak akan sempurna ketika itu terjadi di negeri yang sedang dijajah. Susah mau sholat dengan sempurna di negeri yang hujan tembak, hujan peluru hari-hari susah. Nah, tapi kan bisa mati syahid masih. Iya, tapi kemudian kita harus juga memperhatikan bagaimana istri kita, bagaimana anak kita, bagaimana anak-anak kecil. Kalau nek ningali video-video Palestina niku ya Allah. Kaya pengen piye ning ya ora iso piye-piye gitu. Sampai anak-anak kecil niku kula sing tadi sore lihat niku nanti ada ibu-ibu niku apa? Kan karena musim dingin ya. Jadi sampai bawa napa niku kaya semacam dolanan plastik ngoten kecil sak menten iki, Pak. Niku enten truk gede ngoten ngembun. Jadi dilaporkan bajunya netes ditadai. Embune niku lho. Terus diunjukke tenan anake. Ya Allah. Ten mriki nah banyu ngablah-ablah dengan ajeng selulup wis saged. Nah boleh ten mriko ten Janti mriko. Renang gitu, pas temu nggon umbule nang ngisor niku karo nguyup ten niku saged ya nek kersa. Sampai seperti itu negeri kita. Punah tadi ya. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila cekap semanten jane materi saya kata tapi intinya sudah saya sampaikan, maka kita syukuri nikmat negeri kita yang merdeka dengan cara-cara yang Allah ridhoi, yang Allah kemudian cintai, yaitu beriman, jangan dicampur dengan kesyirikan, kemudian beramal solih, jangan melakukan kerusakan di muka bumi, kemudian yang ketiga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena ada orang yang melakukan ritual-ritual tertentu ngomong iki dalam rangka pendekatan kepada Allah tapi boleh dalile mboten enten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi cekap semanten kula yang bisa saya sampaikan.